pabrikan mobil asal Jepang melakukan banyak inovasi di tahun 90-an untuk memberikan pilihan alternatif yang lebih efisien dari mobil-mobil sport buatan pabrikan Eropa. Tak sedikit, yang awalnya direncanakan menjadi sekedar pilihan alternatif, berubah menjadi pionir dan membuka pangsa pasar dan kelas tersendiri. Salah satunya adalah Toyota MR2, si kecil bermesin tengah yang bisa jadi teman berkendara yang terbaik. Ketika kita bicara soal mobil yang memiliki layout midship atau mesin di tengah dan berpenggerak roda belakang, yang terbesit di pikiran kita adalah mobil berperforma tinggi keluaran pabrikan Eropa seperti Bugatti, Ferrari, maupun Lamborghini yang juga berfungsi sebagai pelengkap gaya hidup super mewah. Tapi, kalau kita ingat pabrikan Jepang, mereka selalu mengambil approach yang berbeda untuk mobil-mobil yang mereka buat, termasuk dalam pengembangan mobil bermesin tengah. Di saat pabrikan Eropa berpikir untuk membuat mobil midship yang punya power super gede, pabrikan mobil Jepang berusaha membuat mobil bermesin tengah yang ringan, fun to drive, dan irit bahan bakar. Contoh yang paling populer adalah Honda NSX, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Tapi, jauh sebelum NSX hadir, ada satu mobil bermesin tengah lagi dari pabrikan Toyota, yaitu Toyota MR2 yang sangat unik pada saat itu. Namun, berdasarkan spesifikasi, Toyota MR2 sebenarnya tak satu kelas dengan NSX. Ide pengembangan mobil MR2 mencuat pada tahun 1976, tapi belum mengerucut ke mobil kompak bermesin tengah seperti yang kita kenal saat ini. Namun, karena krisis bahan bakar yang melanda pada periode itu, mau gak mau, proyek tersebut harus ditunda. Baru pada tahun 1979, proyek mobil baru tersebut dilanjutkan lagi dengan arah pengembangan yang merujuk ke mobil sports car 2 pintu yang murah, mudah dikendarai, dan irit bahan bakar seperti mobil konsep Toyota Publica Sport yang pernah dipamerkan tahun 1962. Namun, berbeda dengan Publica Sport yang bermesin depan, Toyota mencoba untuk membuat sebuah mobil produksi massal yang bermesin tengah dengan penempatan mesin secara transversal. Di tahun itu pula, kepala divisi pengembangan Toyota, Akio Yoshida, dan desainer Toyota yang bernama Seiichi Yamauchi mulai mengerjakan desain dari mobil tersebut dengan nama Toyota SAX. Mobil ini didesain sebagai sports car untuk 2 penumpang, bukan untuk mobil keluarga. Dari awalnya hanya sekedar coretan desain di atas kertas, Toyota SAX mulai menjelma sebagai prototip nyata dari mobil kompak bermesin tengah. Mobil prototip itu dites secara intensif di Jepang dan di Amerika, terutama di sirkuit Willow Spring di Amerika, yang dimana mobil prototip tersebut langsung digeber oleh mantan pembalap F1 untuk tim Ferrari dan Brabham, yaitu Dan Gurney. Dan Gurney juga dipercaya untuk menjadi konsultan yang memberikan banyak feedback mengenai handling mobil tersebut. Sesekali, Dan Gurney membawa mobil tersebut melewati jalanan Angeles Crest Highway di California untuk mempelajari perilaku mobil tersebut ketika dibawa di jalanan. Toyota butuh waktu sampai 5 bulan untuk mempelajari karakteristik mobil tersebut sekaligus memenuhi segala feedback yang diberikan oleh Dan Gurney. Hingga akhirnya, jadilah sebuah mobil sports car bermesin tengah yang kompak dan balance. Rumornya, pengembangan mobil ini juga terdapat andil dari pabrikan Inggris, yaitu Lotus, karena pada saat itu, Lotus dibeli oleh Toyota dan sedikit banyak Toyota mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan mobil berperforma tinggi dari Lotus. Bahkan, rumornya juga, desain dari prototip tersebut juga terdapat kontribusi dari salah satu engineer Lotus, yaitu Roger Baker, terutama untuk bagian suspensi. Namun sayang, kontribusi Lotus tak sampai pada tahap finalisasi prototip karena beberapa waktu kemudian Toyota melepaskan Lotus dan akhirnya Lotus dibeli oleh General Motors. Prototip tersebut terus disempurnakan hingga mencapai tahap final di tahun 1981. Kemudian, prototip Toyota SAX tersebut disesuaikan lagi dan berubah nama menjadi Toyota SV3, yang merupakan prototip yang paling mendekati versi produksi massal dari Toyota MR2 generasi pertama. Mobil prototip ini dipamerkan di Tokyo Motor Show pada tahun 1983. Pada event akbar pameran mobil di Jepang itu, Toyota SV3 banyak menarik perhatian media karena konsep mobil yang unik. Karena, kalau kita merujuk mobil bermesin tengah, yang terbesit di kepala orang-orang pada saat itu adalah mobil sport super kencang dengan mesin V8 atau V10 dengan kubikasi besar layaknya mobil Ferrari maupun Lamborghini. Sedangkan, prototip Toyota SV3 tersebut hanya menggendong mesin 4 silinder 1600 cc. Tak banyak informasi soal spesifikasi detail dari mesin mobil prototip tersebut. Namun, sepertinya tak jauh beda dengan spesifikasi mesin untuk versi produksi massalnya. MR2 generasi pertama. Dari konsep Toyota SV3 tersebut, akhirnya Toyota benar-benar mewujudkannya dalam bentuk mobil produksi massal yang bernama Toyota MR2 pada tahun 1984.
Mobil tersebut pertama kali rilis untuk pasar Jepang dan desainnya masih kotak-kotak khas mobil tahun 80-an. Mobil MR2 generasi pertama ini tersedia dengan 3 trim berbeda yang dapat dibeli oleh customer. Varian paling rendah berkode sasis AW10 yang menggendong mesin berkode 3ALU yang berkonfigurasi SHC 2 katup, 4 silinder inline, dan berkubikasi 1500 cc yang dapat memuntahkan tenaga sebesar 82 horsepower dengan pengabut karburator. Dari spesifikasi, terdengar mesin ini adalah mesin yang sederhana. Namun, jangan salah. Mesin ini sudah menggunakan head berbahan aluminium yang kuat namun tetap ringan dari head berbahan besi dan sudah cukup untuk menjadi jantung pacu mobil MR2 generasi pertama yang hanya memiliki bobot 950 kg. Varian kedua berkode sasis AW11 yang menggendong mesin legendaris 4 AGE yang sudah memiliki teknologi DOHC 4 katup dengan konfigurasi 4 silinder inline berkubikasi 1600 cc. Yang dimana mesin tersebut dapat memuntahkan tenaga hingga 112 horsepower yang didesain oleh Yamaha. Mesin ini juga dibenamkan teknologi dual intake yang bernama TVIS, sama dengan teknologi dual intake VVIS yang dibenamkan pada Honda di mobil NSX-nya. Belum lagi, varian ini sudah mengadopsi teknologi pengabutan injeksi yang jauh lebih efisien daripada karburator. Varian teratas dari MR2 generasi pertama ini kurang lebih sama dengan varian di bawahnya. Tetapi dengan penambahan supercharger kecil dan intercooler Denso yang dapat memuntahkan tenaga hingga 145 horsepower. Untuk varian supercharger ini memiliki bobot yang lebih berat dari varian NA, yaitu mencapai 1,1 ton. Jika dibandingkan dengan sports car bermesin tengah yang lain, memang tenaga yang dihasilkan terhitung kecil. Tapi, kalau kita hitung dari power to weight ratio, MR2 bukanlah sebuah kaleng susu yang diberi 4 roda, sehingga mobil tersebut memberikan feeling fun to drive ketika dikendarai. Barulah di tahun 1985, mobil tersebut masuk di pasar mobil Amerika, namun hanya tersedia varian dengan mesin 1600 cc saja. Di tahun ini pula, Toyota MR2 menyabet penghargaan Car of the Year versi majalah Motor Trends Import. MR2 generasi pertama ini terus diproduksi sampai tahun 1989. MR2 generasi kedua. Setelah generasi pertama hadir selama 5 tahun, Toyota melakukan refreshment dengan mengeluarkan Toyota MR2 generasi kedua yang mengadopsi desain membulat yang lebih modern khas mobil-mobil tahun 90-an. Desainer MR2 generasi kedua ini berpindah tangan dari Seiichi Yamauchi ke Kunihiro Uchida. Toyota melakukan banyak improvement untuk model ini dengan membenamkan sistem suspensi yang lebih kuat, trans axle yang lebih kokoh, dan perbaikan di bagian kabin dengan membuat kabin yang lebih lega dan mewah. MR2 generasi kedua ini membuang mesin lama yang berkode 4 AGE dan diganti dengan mesin yang lebih baru dengan kode 3 SGE untuk region Jepang, yang dimana mesin ini memiliki layout inline 4 DOHC dengan kubikasi 2000 cc dan dapat memuntahkan tenaga hingga 163 horsepower. Dan di region Eropa tersedia versi dengan mesin 3 SFE dan 3 SGE seperti di region Jepang, yang dimana mesin 3 SFE khusus untuk Eropa memiliki output tenaga sebesar 138 horsepower. Mesin ini masih dikembangkan oleh Yamaha juga, dan Gunlim masih berkontribusi dalam pengembangan mobil MR2 generasi kedua ini. Untuk varian supercharger dihilangkan dan diganti dengan varian turbo yang ditenagai oleh mesin 3GS GTE yang berkubikasi 2000 cc dan dapat memuntahkan tenaga hingga 200 horsepower. Semua varian MR2 yang berbasis mesin 3S memiliki kode sasis SW20. Ada juga varian khusus untuk region Amerika dengan mesin berkode 5 SFE yang memiliki mesin berkapasitas 2200 cc yang dapat menyemburkan tenaga hingga 130 horsepower. Mobil dengan mesin 5S ini punya kode sasis yang berbeda, yaitu SW21. Dimensi mobil ini juga membesar dari generasi sebelumnya yang awalnya hanya punya panjang 3,9 meter dan lebar 1,6 meter menjadi panjangnya 4,1 meter dan lebar 1,7 meter. Alhasil, dengan semua perubahan itu, berat mobil rata-rata naik 100 kg dari generasi sebelumnya. Namun, kenaikan bobot itu sepadan dengan peningkatan output power yang dihasilkan oleh mesin baru Toyota yang gak kalah powerful dari mesin 4 AGE. MR2 generasi kedua ini mendapatkan lebih banyak atensi dari para petrolhead sampai-sampai mendapatkan julukan The Poor Man Ferrari karena kemiripan desainnya dengan Ferrari 348 tapi punya harga yang jauh lebih murah. Belum lagi, kemunculan mobil ini di anime legendaris Initial D, di mana mobil SW20 berwarna biru yang dikendarai oleh Kai Kogashiwa
bertarung sengit dengan AE86 milik Takumi di trek Toge Irohazaka, sampai harus memotong jalan, walaupun akhirnya kalah juga karena nginjek daun di tikungan terakhir. Duh, nyesek banget. MR2 kedua ini terus diproduksi hingga tahun 1999, dan di akhir-akhir masa produksinya, tepatnya di tahun 1998, Toyota sempat memproduksi bodykit TRD untuk mobil ini yang desainnya mirip dengan mobil TRD 2000 GT yang memenangkan kejuaraan JGTC. Selain itu juga, TRD memberikan opsi peningkatan suspensi, mesin, dan interior untuk mendekati performa dari mobil TRD 2000 GT tersebut. Terkonfirmasi, total hanya ada 35 mobil yang dikonvert oleh TRD, menjadikan varian mobil ini sangat langka dan eksklusif. For your information, TRD adalah singkatan dari Toyota Racing Development, yang merupakan tuner house spesialis mobil-mobil buatan Toyota yang hadir jauh lebih awal dari GR atau Gazoo Racing. MR2 generasi ketiga. Pada tahun 1999, Toyota menghadirkan MR2 generasi ketiga dengan kode bodi ZZW30. Mobil ini ditenagai oleh mesin yang lebih kecil dari generasi kedua. Mesin baru ini berkode 1ZZ FED dengan teknologi VVTi yang berkonfigurasi inline 4 dengan kubikasi 1800 cc, yang dimana mesin tersebut dapat mengeluarkan output tenaga sebesar 138 horsepower. Dimensi mobil ini juga mengecil menjadi 3,8 meter untuk panjangnya dan punya lebar 1,7 meter. Dengan dimensi sekecil itu, menjadikan mobil ini terlihat lebih bantet dari generasi sebelumnya. Bobotnya juga berkurang menjadi 1 ton kurang 4 kilo alias hanya 996 kg saja. Pada tahun-tahun ini, sepertinya Toyota sudah mulai ngirit dengan hanya memberikan satu opsi mesin untuk ketiga trim yang ditawarkan. Jadi, setiap trim hanya memiliki perbedaan di fitur dan interiornya saja. Bahkan, mobil ini hanya tersedia dalam konfigurasi NA alias tanpa force induction seperti turbo maupun supercharger seperti pada generasi sebelumnya. Dan juga, penamaan model untuk setiap negara juga berbeda-beda pula, seperti MRS di Jepang dan MR Roadster di Prancis dan Belgia. Garis desain untuk mobil ini masih membulat dengan disisipi sudut-sudut tajam yang memberikan kesan lebih modern. Tapi sayang, lampu pop-up ikonik yang hadir dalam dua generasi sebelumnya harus dihilangkan karena masalah regulasi. Generasi ketiga ini juga mendapat varian Spider alias soft top untuk pasar Amerika. Kalau di generasi kedua ada spesial varian dari TRD, di generasi ketiga ini juga ada. Bedanya, varian spesial untuk MR2 generasi ketiga ini dituning oleh Zagato pada tahun 2001, di mana ada perombakan besar pada bagian eksterior dan mesin yang dituning ulang sehingga menghasilkan tenaga hingga 155 horsepower. Dan di negara aslinya, yaitu Jepang, Toyota MR2 atau MRS ini juga ikut kejuaraan Super GT di kelas GT 300 dengan tim Arta, di mana mobil tersebut pernah dihiasi dengan livery yang unik dan ikonik dengan gaya ala-ala Lightning McQueen di serial animasi Cars. Namun sayang, penjualan untuk MR2 generasi ketiga ini tak semoncer generasi sebelumnya. Sehingga pada tahun 2005, Toyota harus menutup line produksi mobil MR2 di plan mereka sebagai tanda akhir dari mobil bermesin tengah yang legendaris ini. Lagi-lagi, kita melihat mobil legendaris yang harus mengakhiri kisah panjangnya karena minat konsumen yang terus menurun. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah mobil harus disuntik mati. Di antaranya adalah konsumen yang tak puas dengan model terbaru yang dihadirkan, kos produksi yang terlampau tinggi, maupun juga pasar yang semakin menyempit. Nasib sial itu juga menimpa Toyota MR2, mobil legendaris yang berhasil bertahan dalam persaingan panas antar pabrikan Jepang dalam periode 90-an. Namun, secara ironis harus didiskontinue pada awal 2000-an. Hingga sekarang, Toyota tak pernah menghadirkan kembali mobil bermesin tengah yang fun to drive seperti MR2. Mentok-mentok cuma ngasih mobil konsep yang berakhir PHP. Bahkan di masa sekarang, lini produknya banyak diisi oleh mobil-mobil mainstream yang banyak sharing platform dengan pabrikan sebelah. Namun, bagaimanapun itu, mereka juga pernah memproduksi mobil-mobil legendaris yang dikenal oleh para petrolhead sampai dengan detik ini yang juga harus kita apresiasi. MR2 tetap menjadi mobil bermesin tengah yang ikonik sama seperti Honda NSX.